Hai guys, welcome back to my video. Di video kali ini, aku bakal cerita ke kalian dan sharing tentang pengalaman aku selama berkuliah di Jerman ini seperti gimana. Jadi di sini aku bakal banyak cerita tentang gimana sih sistem perkuliahan di Jerman ini. Apakah sama dengan sistem perkuliahan di Indonesia atau apakah beda? Nah, mungkin dari kebanyakan kalian mungkin juga penasaran kan. Secara di Indonesia mungkin sama di luar negeri kan pasti sistem perkuliahannya berbeda. Nah, kebetulan karena aku sedang berkuliah di Jerman, jadi di sini aku bakal cerita ke kalian tentang bagaimana sih sistem perkuliahan di Jerman ini. Nah, langsung aja ke poin yang pertama. Di sini kan kalian kuliah bisa S1, S2, atau S3 ya, bachelor, master, atau program S3 itu disebut apa? Doktor lah ya, doktor. Nah, kalau kalian dari SMA terus pengen kuliah bachelor di Jerman, sepertinya kalian harus 1 tahun dulu kayak program penyetaraan, yaitu namanya Student College. 1 tahun di situ kalian ya kayak sekolah SMA biasa, mungkin ya aku kurang tahu karena di sini kan aku master. Nah, aku juga pernah sebutin ini juga di video aku yang awal-awal, bakal aku taruh di sini ya. Nah, jadi Student College kalian 1 tahun, habis itu baru bisa daftar bachelor di universitas-universitas yang ada di Jerman. Jadi kalian pakai kayak sertifikat kelulusan kalian di Student College buat daftar di bachelor. Sedangkan kalau kalian master, kalian nggak perlu mengikuti program penyetaraan, tergantung universitas di Indonesia apakah diakui nggak sama di Jerman ini. Kalian bisa ngecek universitas apa yang diakui di Jerman ini. Kalau nggak salah itu ada websitenya, namanya bakal aku taruh di sini. Jadi kalau kalian pengen tahu universitas kalian, tempat kalian berkuliah S1 di Indonesia diakui apa enggak, bisa cek di sini. Sedangkan kalau S3 juga sama kayak S2, nggak perlu pakai program penyetaraan. Kalau di sini kan aku master, jadi aku dari bachelor aku dulu di Indonesia langsung kayak cuman perlu translate ijazah sama transkrip doang, terus buat dokumen-dokumennya itu buat aku daftar di S2 di sini. Tapi nggak cuman ijazah sama transkrip aja dokumennya, ada dokumen-dokumen lain banyak, tergantung universitas kalian mintanya apa. Nah, terusan setelah kalian berkuliah di sini, mungkin awal kalian bakal kaget karena sistem perkuliahan di sini dengan di Indonesia itu jauh berbeda. Menurut aku ya bedanya 180 derajat. Kenapa kok bisa beda? Pertama, kita lihat dari sistemnya aja. Di Indonesia kan ada namanya SKS. SKS itu apa ya? Sistem kebut semalam. Bukan. SKS itu satuan kredit semester ya, itulah ya. Kalau di sini itu pakai istilahnya namanya CP atau credit point. Biasanya di Indonesia kan SKS-nya, 1 SKS itu adalah 1 jam. Di sini 1 CP itu kurang dari sejam. Biasanya 45 menit lah ya. Nah, jadi kayak satu SKS di Indo itu lebih banyak daripada 1 CP di Jerman. Terusan biasanya kalau kalian daftar master atau S3 itu, kalian perlu convert transkrip kalian yang SKS itu dipindah ke CP, credit point itu. Karena terus convertnya caranya gimana, itu ada di internet. Nah, terusan biasanya kan di Indo normalnya itu 1 mata kuliah ada yang 2, kalau menurut pengalaman aku ya, 1 mata kuliah itu kan ada 2 atau 3 SKS, itu kan biasanya 2 sampai 3 jam, karena kan biasa 1 SKS 1 jam. Kalau di sini CP-nya itu kan 45 menit, jadi normalnya sih kalau di jurusan ekonomi manajemen gitu ya, normalnya sih kayak 1 mata kuliah itu kebanyakan 5 CP semua, 5 credit point. Jadi, dan 5 credit point itu bukan berarti 5 jam kuliahnya ya, kan lama banget 5 jam, nggak kuat sih aku suruh kelas 5 jam ya. Jadi biasanya sih normalnya 4 jam atau 3 jam sih. Jadi 5 CP di sini tuh 4 atau 3 jam tergantung profesornya lah. Dia itu 4 jam atau 3 jam. Terusan untuk S1 atau bachelor di sini,
berapa CP yang harus kalian tempuh untuk lulus. Nah, biasanya itu kalian harus menempuh 180 CP. Kalau master itu 120 CP. Nah, kalau S3 aku kurang tahu gimana, jadi nggak bisa kasih tahu. Nah, terusan kalau di Indonesia kalian sebelum masuk ke semester baru, kalian kan perlu namanya adanya KRS atau PRS itu ya, sebutannya ya itulah, pokoknya kalian harus daftar kelas gitu kan, supaya kalian diterima di kelas itu pada awal semester. Kalau di sini nggak ada ceritanya kalian rebutan daftar kelas supaya dapat dosen yang enak atau gimana, di sini nggak ada. Jadi di sini kalian masuk kelas atau nggak masuk kelas itu terserah kalian, karena kan di sini nggak ada namanya daftar kelas, tapi di sini ada namanya istilah daftar ujian. Jadi yang terpenting di sini kalian nggak perlu daftar kelas, atau kalau di jurusanku sih, atau mungkin ada beberapa jurusan atau universitas yang suruh daftar kelas, tapi sebenarnya daftar kelas itu nggak terlalu penting sih guys. Yang penting di sini adalah daftar ujian, karena yang diakui di sini itu bukan tergantung dari absen kalian. Kalau di Indonesia kan kalian harus daftar kelas, terus kan kalian di absen ya, di absen terus kan ada maksimalnya, harus contoh harus absen itu maksimal cuma boleh 3 kali atau 4 kali. Kalau melebihi itu kalian nggak boleh ikut ujian. Kalau di Indonesia kan kayak gitu, jadi otomatis kalian terpaksa mau nggak mau kalian harus ngikutin kelasnya terus, walaupun kalian malas kelas atau apa, kalian harus wajib kelas. Tapi kalau di sini tidak ada kewajiban seperti itu guys. Jadi di sini kayak kita itu dituntut lebih dewasa dan bertanggung jawab gitu ya dengan kuliah kita atau dengan studi kita. Jadi nggak ada namanya kalian harus wajib datang kelas. Jadi kalian mau kelas terserah, nggak kelas terserah, yang penting kalian lulus ujiannya. Sistemnya kayak gitu. Nah, menurut pengalaman aku, sebenarnya sistem kayak gini ini ada plus minusnya sih. Plusnya adalah kalian nggak perlu daftar kelas, nggak perlu datang kelas terus, nggak perlu terpaksa masuk kelas atau gimana. Yang penting kalian ujian, selesai deh, jadi lebih nyantai. Tapi minusnya adalah terkadang kalian kayak merasa kurang bertanggung jawab dengan studi kalian. Kalian malas-malasan, nggak ada absen jadi nggak perlu kelas, nggak ada absen nggak perlu kelas. Jadi karena kalian nggak perlu kelas, otomatis kan kadang kalian malas nggak kelas kan ketinggalan tuh mata pelajarannya. Jadi terus baru deh akhirnya sistem kebut semalam waktu mau ujian, terus deket-deket baru ribut nih cari bahannya atau ribut baru belajar dan lain-lain. Terus akhirnya kalian kan dari awal kalian nggak prepare atau nggak masuk kelas, jadi kan bisa jadi kalian nggak lulus ujiannya karena kurang memperhatikan apa yang profesornya ajarin, karena kan jarang datang kelasnya atau gimana. Nah itu sih menurut aku plus minusnya ya. Tapi di sini ya intinya dituntut untuk bertanggung jawab gitu aja. Terusan karena kan nggak ada kelasnya ya, nggak ada absennya juga. Jadi profesornya nggak tahu siapa aja yang datang di kelasnya dia. Yang penting kan ujiannya. Sehingga di sini tuh tidak ada namanya tes atau tugas-tugas. Jadi 100% nilai kamu, kelulusan kamu untuk mata kuliah itu tergantung dari ujian itu, dari final exam itu. Jadi di sini kalau di jurusanku, ujiannya cuma 1 kali doang di akhir semester dan 100% kelulusannya dari ujian itu. Jadi itu sedikit menantang maut sih ya. Jadi biasanya aku kalau mau ujian itu stres banget guys. Karena 100% kan dari ujian itu aja ya. Jadi takut banget sih. Dari diri aku sendiri, aku takut kalau mau ujian dan biasa stres banget karena bahannya banyak banget dari awal masuk sampai akhir semester itu semua bahannya itu buat bahan ujian. Sedangkan kalau di Indonesia mungkin positifnya kalian kan di Indonesia ada tes, ada tugas dan lain-lain. Jadi kayak proporsi pembagian kelulusan kalian itu dibagi-bagi. Oh contoh 20% atau 25% dari tes 1, dari tes 2, dari UTS. Jadi menurut aku ya itu sebenarnya plus minus lah ya. Jadi kalau di Indonesia kalian nggak perlu pusing-pusing atau stres-stres amat buat ujian akhirnya atau dari UTS-nya, karena kan semuanya dibagi-bagi berapa persen. Jadi di situ kalian kalau semama di tes ini dapat jelek, kalian bisa memperbaiki di ujian atau gimana gitu sih. Tapi sisi satunya kalian harus belajar terus, ada tes ini belajar, terus itu UTS belajar, ini belajar terus. Tapi kalau di sini kan kalian ujiannya cuma 1 kali doang ya. Jadi kalau aku sih dari
awal aku masuk tuh biasanya aku jarang belajar sih guys. Jadi aku belajarnya cuman mau sebulan lah sebelum ujian atau ya 1 minggu sebelum ujian. Tapi rada ekstrim sih 1 minggu sebelum ujian belajar karena materinya kan banyak. Jadi seenggaknya persiapan 1 bulan sebelum belajar itu aku buat ringkasan-ringkasan dulu lah ya. Karena berat-berat sih kalau 1 minggu sebelum ujian kalian baru mulai belajar, apalagi 1 malam ya, itu ekstrim menantang maut ya guys ya. Kalau di Indonesia kalian kelas kan contoh 3 SKS ya udah 3 jam itu diselesain gitu aja, tapi kalau di sini kelasnya itu dibagi 2. Kelas ada namanya Vorlesung atau lecture sama Ubung. Ubung itu kayak tutor gitulah ya, tutor ya, tutor benar. Nah, di Vorlesung atau lecture itu biasanya profesornya menjelaskan tentang teori-teori yang ada di mata kuliah kalian. Jadi kebanyakan dia cuma jelasin kayak teorinya kayak gimana. Nah, sedangkan di kelas Ubung atau tutor itu baru kalian kayak latihan soal. Dan yang ngajar itu biasanya bukan profesornya, tapi kayak asisten profesornya, kayak tutornya itu. Jadi contoh kelasnya 4 jam ya dibagi 2 jam Vorlesung, 2 jam Ubung. Dan biasanya di hari yang berbeda. Jadi kayak nggak terlalu panas-panas banget lah ya otaknya kalau harus 4 jam gitu. Tapi biasanya itu untuk mata kuliah yang ada hitungannya sih. Biasanya kalau mata kuliahnya full teori ya langsung jadiin 1 aja. Langsung biasanya 3 jam gitu aja sih. Jadi itu sih bedanya. Terusan apalagi ya guys ya. Oh ya, dan kalau di Indonesia kan kalian bisa milih nih, aku mau dosen ini, aku mau hari ini, aku mau hari ini. Di sini tuh nggak ada, kalian dalam satu mata kuliah ada dosen ini, dosen ini, dosen ini, dosen ini. Di sini tuh nggak ada kayak gitu. Karena satu mata kuliah itu cuma ada 1 kelas dan 1 profesor, 1 jadwal doang. Jadi kalau kalian mau ambil, kalau nggak mau ya nggak usah diambil. Dan karena cuma ada 1 kelas, sehingga 1 kelas itu isinya orangnya berjibun semua sih. Contoh yang ngambil itu 300 orang ya dalam 1 aula, 1 hall itu ya isinya 300 orang. Jadi profesornya jelasin 300 orang yang di situ atau 200 orang. Jadi kelasnya cukup ekstrim sih guys. Isinya orangnya itu banyak banget. Jadi kalian harus super fokus sama yang diomongin profesornya kayak gimana. Karena kan terlalu banyak orang kadang apa ya, kayak kurang konsen gitu aja. Tapi untungnya di sini sih kayak kelasnya orangnya nggak ada yang ribut kayak di Indonesia sih. Mereka kayak punya apa ya, punya tata krama lah ya di kelas. Kalian dengerin profesor ya kalian dengerin, fokus. Nggak usah ribut di kelas. Kalau di Indonesia mungkin gara-gara terpaksa di absen atau gimana, jadi kadang kalian malas kelas, kalian malah ribut. Di sini nggak, orangnya itu kayak serius-serius belajar gitu. Terkadang lihat di kanan kiriku kok pada serius semua, aku kadang yang malas gitu. Cukup di sini aja, cukup sampai di sini aja penjelasan aku tentang sistem perkuliahan di Jerman. Sebenarnya kalau mau cerita bisa lebih panjang lagi, tapi kelihatannya udah cukup banyak ya aku cerita. Jadi semoga sharing aku bermanfaat buat kalian yang pengen kuliah di Jerman. Gitu aja. See you guys on the next video. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, comment, dan jangan lupa subscribe channel aku untuk mendapatkan update-update selanjutnya. See you guys on the next video. Bye-bye.